Siang, dari siang. media. Bisa jelaskan Pak, uji materi apa saat ini? Saya mengadakan uji materi terhadap keputusan Presiden 109 tahun 2022, yaitu pengesahan tentang perjanjian FIR dengan Singapura. Kami ada 9 pilot yang melakukan permohonan uji materi, kemudian 2 orang warga Tanjung Pinang dan 1 orang warga Jakarta. Kami merasa dirugikan sebagai legal standing kami. Pertama yaitu Singapura ternyata membuat daerah berbahaya di wilayah kita. Nah, dengan daerah berbahaya itu, sehingga jalur udara dari Batam atau Tanjung Pinang ke Natuna itu tidak bisa langsung, harus melambung, ya kan? Dengan melambung ini berarti biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tentunya lebih mahal, ya kan? Lebih mahal. Kemudian pilot, ya, terutama penerbang-penerbang helikopter ini yang termasuk para pemohon ini, itu kalau mau terbang itu dia harus menunggu 15 sampai 1 jam untuk mendapat clearance dari Singapura. Nah, dia sudah membuat rencana penerbangan. Kemudian pada saat mau start engine kan ada permohonan untuk mendapat clearance lagi. Itu harus menunggu. Dan kalau pesawat mau siap terbang kan, itu baterainya sudah on terus. Dan ini kan akan menjadi weak. Ini adalah kerugian bagi pilot. Kemudian masyarakat seperti tadi saya sampaikan itu harus membeli tiket yang lebih mahal karena jaraknya lebih jauh. Karena salah satu unsur menentukan harga tiket adalah jarak terbang itu. Nah, itu menjadi legal standing kami untuk mengajukan uji materi. Secara umum sebenarnya saat ini, ya, sebelum peraturan presiden ini, kita itu berharap banyak tahun 2024 ruang udara di atas Kepulauan Riau ini dikendalikan oleh Singapura itu sudah beralih ke kita. Makanya selama ini kita sudah berharap banyak tahun 2024 sesuai dengan perintah undang-undang itu sudah masuk ke wilayah kita. Bahkan presiden sendiri pun waktu itu 2019 minta percepatan. Tapi kita nggak tahu ternyata berubah. Malah mengesahkan perjanjian diperpanjang 25 tahun. Walaupun garis FIR-nya memang sudah sesuai dengan wilayah kedaulatan kita. Tetapi pengendaliannya dari 0 permukaan sampai 37.000 feet itu masih dikasih ke Singapura. 37 ke atas memang Indonesia, tetapi efisiensi pesawat terbang itu di bawah 37.000 feet. Jarang pesawat yang terbang 40. Nah, itulah kenapa ini jelas-jelas ke depan ini potensi tambah merugikan kita. Karena harapan kita ini yang 2024 harusnya udah selesai Januari, ternyata diperpanjang. Nah, ini. Kemudian Singapura kan di dalam penguasaan wilayah udara itu membuat danger area di wilayah kita. Ya kan? Di wilayah Indonesia. Dan ini nggak ada perjanjiannya sama sekali. Dan Kementerian Luar Negeri diam dalam masalah ini. Nggak pernah ada protes resmi. Padahal jelas-jelas di wilayah kita. Saya kasih contoh, ya, saya berikan contoh. Anggaplah perbatasan kita dengan Malaysia, ya. Malaysia latihan di kita, di wilayah kita, di darat, kita diam saja. Pasti masyarakat Indonesia mesti pada teriak semua kan. Ini di udara memang nggak ada yang lihat, kecuali yang punya radar, ya kan. Ini kita tunggu 2024 ternyata malah diperpanjang. Saya yakin presiden tidak tahu masalah ini, tidak tahu, mungkin ada yang memberi masukan yang nggak pas. Sehingga saya tahu beliau sangat memperhatikan kedaulatan, tetapi ternyata mungkin ada yang memberi masukan yang nggak pas sehingga mengambil keputusan ini. Nah, ini semacam masukan lah ke presiden. Kita ada uji materi kan, pertama yaitu bahwa secara formil ini tidak pas. Karena masalah kedaulatan itu harusnya dengan undang-undang formilnya, ya. Nah, harusnya kedaulatan. Masalah kewenangan pengaturan ruang udara itu diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan Bab 4 tentang kedaulatan. Itu masalah kewenangan, ya kan?
berarti nggak bisa dengan keputusan presiden, harus dengan undang-undang, ya kan? Itu secara formilnya. Secara materinya itu bertentangan dengan pasal 262 kemudian 458. Ya, karena di dalam undang-undang penerbangan itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa 15 tahun setelah undang-undang ini disahkan, berarti tahun 2024, tidak ada lagi ruang udara yang dikendalikan oleh negara lain. Tapi kenyataannya ini ada. Ini clear sekali. Pak, hasil permohonan uji materinya gimana Pak? Bagaimana masuk undang-undang? Kalau lintas itu timbul pada ada penambahan dan yang mengatur pada ada keberatan sesuatu warga atau keberatan dari pemasukan, baru timbul RUU. Nah, RUU itu kan baru disematkan ke DPR, masuk jadi timbul ke undang-undang. Nah, yang jadi saya pertanyakan ini, memang permasalahannya di mana? Bukankah dari PPS itu sudah ada perjanjian dari pihak Indonesia dengan pihak Singapura? Ya, perjanjian ini kemudian disahkan menjadi peraturan presiden. Iya. Ya kan? Itu menurut kami itu yang enggak tepat. Untuk formilnya ya, harusnya dengan undang-undang. Memang masalah lalu lintas udara itu adalah masalah teknis. Tetapi di dalam undang-undang kita ya, bab 4 itu berbicara tentang kedaulatan itu, mengatur tentang formasi kewenangan pengaturan ruang udara. Apa hasilnya Pak, Pak? hasil uji materi tadi gimana Pak hasilnya? Hasil. Kami sudah sampaikan uji materinya, Ya. sedang sudah diterima. Oke. Untung alhamdulillah sekali masuk langsung diterima. Karena semua persyaratan sudah memenuhi syarat. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya permohonan ini tentunya akan diberikan ke presiden. Dan tentu saja kementerian terkait pasti Ada akan deadline suruh waktunya jawab. apa? Kurang lebih waktu 14 hari sudah ada keputusan. 14 hari ya? 14 hari sudah harus ada keputusan. Sejak dimasukkan surat ini Pak ya? Iya. Jadi kami tunggu 14 hari ya Pak? Iya, tunggu 14 hari kita. Harapan besarnya ini tentu saja kita hakim memihak kepada kepentingan masyarakat lebih luas. Jelas-jelas di situ bahwa ini bangsa Indonesia sangat dirugikan. Termasuk